Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas tentang eh, turunan fungsi trigonometri. Yang kemarin kan limit fungsi trigonometri ya, sekarang turunan fungsi trigonometri. Nah, ini berkaitan erat dengan materi turunan yang ada di kelas 11. Jadi, mesti ingat lagi konsep dasar turunan. Jadi, semua rumus turunan itu berawal dari konsep ini, bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, nanti kita lihat maksudnya apa ya. Terus ini juga konsep ini, kalau ada y sama u per v, maka turunannya adalah u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat, dan seterusnya. Ini konsep dasar, mangga di screenshot atau dicatat. Oke. Nah, sekarang kita ke turunan fungsi sinus satu-satu ya. Jadi tadi kan konsep dasar turunan itu adalah ini yang saya lingkari ini ya. Ini konsep dasar turunan. Kita mau cari turunan sinus. Jadi kalau saya punya fx-nya sama dengan sin x, maka fx tambah h-nya, ketika di sini x, di sininya x. Berarti ketika di sininya x plus h, di sininya berarti sin dalam kurung x plus h gitu. Nah, makanya di rumusnya jadi gini, sin x plus h dikurangi sin x per h. Nah, ke bawahnya sampai sini mangga dibaca, difahami. Ini perlu pendalaman materi yang benar-benar gunakan rumus sin A plus B yang ada di materi peminatan kelas 11 ya, nanti sampai nemu ke sini gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya. Nah, dari sini berlanjut ke sini. Nah, sehingga didapatkan hasil akhir bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Gitu. Ini penurunannya. Mangga dibaca, difahami ya. Asalnya dari mana gitu. Yang penting ngerti. Nanti sih yang dipakainya turunan sin adalah cos gitu. Tapi kalian mesti ngerti alasannya dari sini, dari konsep limit ini gitu ya. Terus sekarang turunan fungsi kosinus. Turunan fungsi kosinus prinsipnya sama kayak sinus. Kita pakai konsep dasar limit dengan melakukan perhitungan sehingga kita dapat turunan fungsi kosinus itu adalah negatif sinus. Ini nih. Turunan fungsi kosinus itu adalah negatif sin X. Gitu. Tadi turunan sin adalah cos, turunan cos adalah negatif sin, gitu ya. Penurunannya silakan dibaca. Terus, nah sekarang turunan fungsi tangen. Nah, tangen itu kan kalau di identitas dia adalah sin per cos ya. Nah, saya mereview nih. Sin kalau bentuknya U per V tadi yang Y sama dengan U per V, maka turunannya itu kan U aksen V dikurangi U V aksen per V berat ya, gitu kan. Yang konsep dasar turunan. Nah, sehingga saya dapat berarti U-nya itu kan sin X ya. U-nya sin X nih. Saya tulis. Berarti kan U-nya sin X. V-nya cos X. Kita perlu aksen. Berarti U aksen turunan sin tadi cos X. Turunan V adalah minus sin. Tinggal masuk-masukkan ini ke rumus ini. Gitu ya. Sehingga saya dapat, nah U aksen adalah cos X dikali V cos X dan seterusnya menjadi sama dengan cos kali cos itu cos kuadrat X. Nih, min kali min itu jadi plus sin kuadrat X. Nah, menjadi sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos kuadrat X itu apa? 1 per cos itu kan nama lain dari sekan ya. Jadi 1 per cos kuadrat itu namanya sekan kuadrat X gitu ya. Berarti turunan fungsi tangen itu adalah sekan kuadrat X. Nanti ya.
Oke, kita lanjut. Sekarang turunan fungsi kotangen. Kotangen itu kan cos per sin. Bentuknya sama U per V, berarti pakai konsep yang tadi ya, U aksen V dikurangi U aksen per V kuadrat. Sekarang kita coba tulis. Jadi kalau U-nya cos V-nya X, maka U aksennya negatif X. V aksennya cos X. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Sini kita dapat ini, masukin ya. Dan kita dapat ini. Nah, ini kan minus sin kuadrat X sama minus cos kuadrat X. Jadi minusnya bisa kita keluarin. Jadi gini, nah kenapa bisa jadi negatif 1? Karena ini kalau saya tulis kan jadi negatif sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Gitu, per sin kuadrat X. Nah, ini kan kalau menurut identitas, ini tuh 1, jadi isinya negatif 1. Nah, negatif 1 per sin kuadrat, negatif 1 per sin itu kan fungsi trigonometri yang lainnya kosekan ya. Berarti kita bisa nyebut turunan fungsi kotangan itu negatif kosekan kuadrat X gitu. Ya. Gitu, asalnya dari sana. Gampang ya. Sekarang kita lanjut. Turunan fungsi sekan. Sekan itu kan 1 per cos. Pakai konsep U per V juga. Dengan U-nya 1, berarti kan di sini mah ya. V-nya cos. Berarti U aksennya turunan 1 itu 0. V aksen turunan cos X itu min sin X. Masukkan ke sini. Ganti U aksen V sama U V aksennya. Sehingga saya dapat jadi gini, dia masukkan 0 kali cos X itu 0, negatif 1 kali negatif sin X jadi sin X per cos kuadrat X. Nah, ini hasil akhirnya gimana? Biar tidak ada per. Ini kan kalau ditulis jadi sin X per cos X dikali 1 per cos X. Kalau dipecah jadi gitu. Sin per cos kan tangen. 1 per cos itu sekan. Jadi, turunan sekan itu adalah tangen X, sekan X. Nih, asalnya dari sana. Gitu. Sekarang kita ke turunan kosekan. Kosekan itu 1 per sin, pakai konsep yang tadi, turunan. Nah, berarti U-nya kan 1, berarti turunannya 0. V-nya sin X, turunannya cos X. Dimasuk-masukin, sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Terus kita pisah, jadi negatif cos X sin X dari 1 per sin X. Jadi negatif cos X per, nah cos per sin kotangan ya. 1 per sin itu kosekan. Nah, jadi turunan fungsi kosekan adalah negatif kotangan X kali kosekan X. Gitu. Nah, itu konsep-konsep dasar dari turunan. Ada turunan sin, ada turunan cos, ada turunan tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Oke, beres. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.